Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduka ya man wadahta lana subulal hidayah wa wajahta an basarina kisawatal giwayah wa nusalli ala man arsaltahu syahidahu wa mubasyiran nadhira wa da'iyan bi'izni wa syirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamasal fil ardi maraha innaka lan tuhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Sadaqallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas hidup kita sebagai seorang muslim dalam menuntut ilmu ya. Pada pagi hari ini yang akan sampaikan tentang kita tidak boleh sombong dan supaya kita tawadu. Ada referensi yang saya ambil dari ensiklopedia Islam ini, bahwa yang dikatakan al-kibru, sombong itu, hulukun qabih min ahlaki setan. Dia adalah akhlak yang jelek dari akhlak setan. Itu al-kibru itu. Wa huwa hulukun batin. Jadi kibir itu akhlak batin, jiwa. Jadi orang sombong itu adanya dalam jiwanya. Ini dalam ensiklopedia Islam saya ambil sebagai referensi kibir. Kemudian sombong adalah perilaku batin yang seseorang melihat dirinya di atas orang lain. Dalam sifat-sifat kesempurnaan dia menganggap lebih sempurna. Perasaan ini tercermin pada orang-orang yang tubuhnya ditunjukkan oleh jejaknya seperti merendahkan manusia. Yang ditunjukkan oleh jejaknya seperti merendahkan manusia, berbangga di atas mereka dan tidak menerima kebenaran. Itu orang kibir. Maka sombong itu berangkat ada beberapa tingkat. Ada sombong terhadap Allah, ya. Jenis kesombongan ini adalah yang paling jelek, ya. Yang paling parah ini, ya. Sombong kepada Allah ini. Maka jenis kesombongan kepada Allah ini, dia tidak mau menerima hukum Allah, menganggap apa yang dilakukannya benar. Itu sombong itu. Yang kedua, itu sombong kepada manusia, menganggap pribadinya tadi lebih eksis, ya, merasa kagum terhadap dirinya sendiri, ya, dan orang lain dianggapnya tidak ada lebihnya dari dia. Dan ketiga adalah sombong dalam interaksi dengan manusia, seperti ingin ya dalam berdiri menyambutnya, irama dalam melangkah, menjauh duduk dan sebagainya, menganggap kadang-kadang orang lain bukan levelnya. Itu sombong. Ini saya ambil dari ensiklopedia Islam. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong itu adalah orang yang dalam interaksi dengan manusia ingin berdiri sendiri, menyambut dalam kehidupannya menganggap sepele kepada orang lain. Nah, jadi kenapa Al-Quran menyuruh kita tidak boleh sombong itu? Karena sombong itu pakaian Allah.
Sombong itu pakaian Allah. Ada 99 nama Asmaul Husna, yang satu itu nggak boleh dipakai. Al-kibir. Itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di halaman 2 ya yang saya catat. Bahwa merendahkan diri menampakkan ad-da'ah, yakni kehinaan dan kerapuhan dan ketidakmampuan, itu lawan dari tawadu. Jadi orang kibir itu adalah orang yang suka merendahkan diri dan sebagainya, dan dengan bentuk-bentuk yang tadi dengan aplikasinya. Nah, oleh karena itu lawan tawadu adalah istakbar. Jadi orang tawadu dengan orang sombong memang jauh berbeda. Ya. Orang tawadu adalah orang yang merendahkan diri walaupun dia memiliki keilmuan, dia tidak merasa dirinya memiliki keilmuan sebagaimana dia rasakan itu. Bahkan dalam ayat itu ada satu sikap malaikat yang ketika disuruh mempelajari apa yang diajarkan Allah, dia bilang la ilma lana illa ma'alam tanah. Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah diajarkan. Memang orang tawadu itu seperti padi lah. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Jadi bukan menonjol-nonjolkan dengan keilmuannya. Karena nanti kadang-kadang orang baru ya menganggap orang baru ngaji aja kadang-kadang menganggap orang lain. Lu baru ngaji, nggak ada artinya. Itu udah sombong. Oleh karena itu para jamaah, sombong dalam kamus besar bahasa Indonesia itu orang yang menghargai dirinya secara berlebih-lebihan. Ya. Congkak, ponggah, tabiatnya agak aneh, itu orang sombong itu. Sebentar-bentar memang suka merendahkan diri, tujuannya untuk sombong. Maka Allah SWT dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 37, Allah menjelaskan wala tamsi fil maraha. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi itu dengan kesombongan. Ya. Karena sesungguhnya sekali-kali kamu tidak dapat menembus bumi. Jadi kalau kamu sombong jalan di muka bumi, bumi diinjak juga enggak tembus, kata Allah. Bayangkan Allah sampai memberikan satu definisi, bumi yang kamu injak juga kamu sombong tuh enggak tembus. Ya. Oleh karena itu kelanjutannya bahkan walan tablughal jibala tuwala, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung juga kalau punya sifat sombong itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dari tafsir ini ada beberapa yang saya ambil dari tafsir Sa'di. Beliau mengatakan, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh dan takabur, karena sesungguhnya engkau itu tidak akan mampu menembus bumi. Dengan langkah kakimu di atasnya itu enggak mampu, dan engkau tidak akan pernah mampu menyaingi tingginya gunung. Nah, itu yang dikatakan orang sombong itu sampai di mana sih? Bahkan di dalam surat Luqman, ya, ini kan Luqman ini bukan nabi Pak, Ibu. Dia manusia biasa. Cuman karena dia tidak sombong masuk dalam Al-Quran. Luqman ini bukan nabi, tapi dicantumkan oleh Allah sebagai nama satu ayat. Karena apa? Tadi dia tawadu. Ya. Dia mampu mengajarkan keturunannya tidak untuk sombong. Perhatikan dalam surat Luqman ayat 18-19, wala tushair hardaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Itu kata Luqman. Dan jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan rasa angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan
dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk adalah suara keledai. Ini sampai seburuk-buruk suara ngomong pun, apalagi sama orang tua, harus kaulan layinan, ya. Bahasanya itu bukan kaulan sadidan, ya. Suara yang ketas bukan, tapi kaulan lain. Wa qul lahuma. Maka kemudian dalam hal ini di sini dijelaskan wala tusair haldaka. Wahai anakku, ya, dirikan sholat dengan sempurna dengan rukun-rukun syarat dan wajibnya. Ya. Perintahkanlah kepada yang baik dan cegahlah dari yang mungkar dengan lemah lembut. Ya. Untuk mencegah yang mungkar juga harus dengan lemah lembut. Ini. Bayangkan. Jadi kita nggak boleh main kalimat yang menyakitkan orang. Dalam kemungkaran juga. Maka hikmah ini sebatas kemampuanmu. Oleh karena itu bersabarlah atas apa yang menimpa kamu dalam rangka beramal ma'ruf dan nahi munkar. Ketahuilah bahwa wasiat-wasiat ini termasuk perkara yang diperintahkan Allah. Jadi inilah yang Allah pesankan kepada Luqman agar ia menyampaikan kepada anak keturunannya. Dan jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia bila kamu berbicara. Jadi banyak orang yang kadang-kadang ketika berbicara muka kemana, tangan bersalaman tapi muka salaman tuh gini, lihat muka dia, bukan. Ini. Jadi ciri-ciri orang sombong itu kalau salaman asal. Kemudian dalam surat Al-A'raf di sini dijelaskan sa'asrafu an ayati. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan. Jadi Allah akan memalingkan mereka yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak mau beriman. Nah itu. Jadi orang sombong itu kalau mendengar ayat Allah, itu enggak mau beriman. Gitu. Ciri-ciri orang sombong kalau dengar ayat Allah ya tidak beriman. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Jadi kalau ada kebenaran enggak mau dia. Tetapi jika mereka melihat kesesatan, mereka terus menempuhnya. Jadi kalau jalan sesat dia mau tempuh, tapi kalau jalan benar dia enggak mau. Ini orang sombong. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Dan mereka selalu lalai dalam kehidupannya. Jadi saya harap apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ini, ya, jangan kita merasa berlebihan, ya. Jadi kata Allah dalam tafsirnya ini, aku akan memalingkan dari pemahaman terhadap hujah-hujah dan dalil-dalil yang menunjukkan keagunganku, ya, dan syariatku serta hukum-hukumku. Hati orang-orang yang angkuh dari ketaatan kepadaku dan sombong di hadapan manusia tanpa alasan yang benar. Mereka tidak mau mengikuti seorang nabi dan tidak mau mendengarkan dengan baik kepadanya apa yang disampaikannya. Yang ada kesombongan mereka. Dan apabila mereka orang-orang menyombongkan diri itu dari iman dan menyaksikan tiap-tiap ayat, mereka tidak beriman. Karena penolakan, ya, pertentangan dengan petunjuk Allah. Dan apabila mereka melihat jalan kebaikan, mereka tidak mau mengikuti jalan kebaikan. Itu orang sombong itu nganggap sepele orang. Kalau ada kebaikan dianggapnya kamu bodoh tuh. Orang kamu yang cari duit, kamu keluarin zakat, kan bodoh tuh.
Cuma kalau kamu taruh di bank kan nambah. Tapi kalau kamu keluarin kan kurang. Itu emang orang sombong pola pikirnya orientasinya dunia. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Perhatikan nanti di halaman 4 ya, di halaman 4. Orang sombong ini Allah akan jadikan apa? Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabas sama wala yadhulunal jannata hatta yalijal jamal bisammil hiyat. Wa kadzalika najil mujrimin. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berdusta kepada ayat-ayat kami dan orang-orang yang sombong kepada siapapun itu la tufattahu lahum abwaabus sama. Dia tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Beberapa tafsir saya baca tidak dibukakan pintu langit ketika dia meninggal, ruhnya itu langit menolaknya. Langit menolaknya. Wala yadhulul jannata, dan ia tidak akan masuk surga hatta yalidal jamal bisamil hiyat, sampai onta masuk lubang jarum. Itu orang sombong. Dia tidak akan masuk surga sampai onta masuk lubang jarum. Kapan onta bisa masuk lubang jarum kira-kira? Saya pikir onta segede apa nanti, jarum segede apa. Onta di dunia aja nggak bisa Pak masuk, apalagi onta di akhirat. Jarumnya kayak apa, sebesar apa? Ini kan yang kalimat ini untuk menunjukkan kepada manusia, kalau kamu menolak ayat-ayatku dan kamu sombong, kamu nggak bakal masuk surga, dan kamu ketika ruh mati, ruh kamu meninggal, maka ruh itu tidak akan diterima oleh langit. Ini la tufattahu, tidak akan dibuka abwaabus sama, pintu-pintu langit. Ya, ini harus jadi. Kalau mungkin boleh Bapak nanti ada kaligrafi di rumah, bikin nih ayat ini. Bikin supaya orang ketika bertamu sadar juga. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak mengimani hujah-hujah yang Allah berikan, ayat-ayat kami, itu menunjukkan keesaan kami, kata Allah. Dan tidak melaksanakan syariat kami karena kesombongan dan karena kecongkakan mereka, tidak dibuka pintu-pintu langit untuk menerima perbuatan mereka di dunia, dan roh-roh mereka saat kematian datang, dan orang-orang yang kafir tidak mungkin akan bisa masuk surga, sehingga sampai onta masuk ke lubang jarum. Itu yang saya sampai kayak sekarang Pak, sampai berpikir onta masuk lubang jarum. Saya pikir saya pegang jarumnya, ontaknya saja. Iya, saya. Artinya Allah ngomong begini kan bukan ngomong biasa ini. Maaf ya kalau masih dalam diri kita masih ada kesombongan, ketakaburan. Ini. Ada kadang-kadang orang bilang, lu kalau nggak gua bantu lu juga nggak jadi orang. Ya sudah, kalau kita bantu orang jangan suka. Nah, kemudian di dalam surat As-Saba, surat 34, dari ayat 34 sampai 37 Allah menjelaskan, ya, dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan melainkan orang-orang yang hidup mewah di waktu itu. Mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kami utus, kamu diutus menyampaikannya. Jadi orang sombong itu adalah orang-orang kaya yang Allah berikan kekayaan, kemudian ia melaksanakan kehidupan dengan kekayaan itu, jadi menyia-nyiakan kekayaan yang Allah berikan, Pak.
Maka dikatakan di sini adalah orang yang mutropiha. Mutropin. Orang yang diberikan kekayaan tapi melakukannya untuk merusak. Itu mutropiha. Ya. Orang yang hidup mewah. Ya. Tapi kemewahannya itu untuk merusak. Itu dalam surat Saba dari ayat 34 sampai 37. Dan kesombongan Pak hampir sama dengan syirik. Salah satunya orang syirik itu nggak bakal masuk surga kan? Innallaha, Allah tidak akan memasukkan orang musyrik itu masuk surga sebelum dia tobat di dunia. Kalau sampai meninggal masih dibawa kemusyrikan, nauzubillah min dzalik. Masih percaya Gunung Kawi, masih percaya bentuk-bentuk yang dianggap sebagai Tuhan yang bisa memberikan manfaat. Maka oleh karena itu Pak, di dalam surat An-Nisa ayat 36 ya, di halaman 5, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini. Karena saya baca di dalam satu hadis, Rasul ketika mengatakan, sesungguhnya aku takut alaikum asyik, sesungguhnya aku takut akan menimpa kamu syirik, katanya. Apa syirik apa? Syirik khafi katanya. Mau syirik khafi ya Rasulullah? Apa itu syirik khafi? Ya syirik riya. Syirik orang yang dia dalam hidup ingin dipuji orang itu. Ma'afa'alaikum asyirkal asgor. Syirik kecil. Itu syirik kecil. Nah sekarang kalau syirik besar itu termasuk tusriku bisyai'an, ada menyembah sesuatu yang bukan Allah. Orang yang menafikan hukum Allah itu termasuk syirik. Ya. Maka kelanjutan ayat ini, wabil walidain ihsana wajil kurba wal yatama wal masakin wal jarijil kurba wal jarijil junub. Maka berbuat baik dan orang-orang yang berbuat baik kepada tetangga dekat, anak yatim, orang miskin, dawil kurba, kerabat terdekat. Jadi disuruhnya dalam surat An-Nisa ini supaya manusia tidak sombong, banyak-banyak berbuat baik kepada orang-orang yang kerabat dekatnya. Karena kesombongan itu biasanya menganggap diri tadi lebih, ya. Jadi beribadah kepada Allah dengan patuh, ya, kepadanya semata-mata. Jangan kalian mengadakan baginya sekutu dalam rububiyahnya, dalam peribadahannya. Makanya satu saat saya ingin membahas tentang, kita harus paham tuh Pak dalam surat Al-Fatihah itu nanti. Fatihah itu memang sering dibaca, tapi saya pengen tanya nanti, kenapa iyyaka na'budunya didahulukan, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'innya dibelakangkan, kenapa? Biasanya dalam kalimat itu kan fa'ilnya dulu atau subjeknya dulu, baru fa'ilnya, subjeknya, objeknya, baru objeknya terakhir. Ini enggak, objeknya didulukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Artinya jangan manusia dalam hidup menyembah sesuatu yang bukan Allah. Yang lain pun, apapun dia. Nah, itu iyyaka itu maf'ul bih. Pelangkah penderita. Ini dalam wa'budullah wa la tusriku bisyai'an itu, Pak. Kemudian di halaman 6 tentang hadis Rasul dari Ibnu Majah an Ibni Abbas radhiyallahu qala Rasulullah sallam yaqulullah azza jalla al-kibriya jira'a wal adamahu iraha faman narariya wal jidara
minha qasyatu fil nar. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa dia pernah mendengar Rasul bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, sombong itu adalah selendangku, sorbanku, dan kebesaranku itu adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencabut salah satunya dariku, aku akan lemparkan orang itu ke neraka. Nah ini, jadi kita jangan ada dalam jiwa kita kesombongan, ketakaburan. Sekecil apapun kesombongan, itu dalam beberapa hadis saya baca, man dahala fikir bihi pikol bihi kibrin la yadkhulul jannata. Sekecil apapun kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Nah itu. Kemudian dalam hadis Imam Tabrani ada dijelaskan dari fadail dari Ubaid dari Rasul dari radhiyallahu yang berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu dan langsung dimasukkan ke neraka. Ada 3 orang yang nanti di akhirat nggak perlu ditanya. Pertama, orang yang mencabut selendang Allah, tadi ada kibir, nggak perlu ditanya di akhirat, dimasukkan saja ke neraka. Yang kedua, orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Dia ragu, udah. Dan yang ketiga adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka dalam beberapa ayat saya baca, la tai'asu min ruhillah. Kamu jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sekalipun ombak besar, jangan kamu melompat dari perahumu. Hadapi kehidupan kita. Ya. Kemudian dari hadis Imam Ahmad an Uqbah, dari Uqbah radhiyallahu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu dalam hatinya masih ada sebejar biji jawi sombong, maka tidaklah halal baginya surga. Tidak mencium baunya dan tidak pula dia melihatnya. Tidak mencium, tidak melihat surga. Tidak masuk surga. Ya, yang sudahlah istighfar. Karena siapa sih di antara kita yang tidak pernah suka membesarkan diri gitu kan? Pasti ada. Udah, sekarang tahu hadisnya, maka di rumah ditadarus lagi, di murojaah, diulang lagi untuk supaya kita jangan timbul kesombongan karena nanti resikonya berat. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud di halaman 7 ya, dari Abdullah radhiyallahu dari Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sebesar jarak kesombongan. Jarah, atom. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus, yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau dia senang baju bagus, enggak apa-apa, karena Allah senang kepada yang baik. Tapi yang dikatakan kesombongan itu adalah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim, an Jarisah, dari Harisah radhiyallahu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah katanya, maukah aku beritahukan kepadamu akan penghuni neraka? Katanya. Kata Rasul, Allah uhbarikum bi ahlin nar. Mau enggak? Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang setiap orang yang keras, kasar, lagi sombong. Orang yang keras, artinya bersikap dan sombong.
Kemudian dalam hadis Abi Hurairah Rasulullah bersabda, ada 4 golongan yang Allah benci kepada mereka. Yang pertama, al-baya'u halal, pedagang yang banyak bersumpah. Wallah, demi Allah belinya saya belum dapat. Pedagang yang banyak bersumpah. Orang fakir yang sombong. Orang miskin yang sombong ini. Allah enggak salah. Udah miskin sombong. Jadi Allah enggak senang kepada orang yang miskin sombong. Mau disombongin apanya? Orang miskin sombong. Dan yang ketiga, orang tua yang berzina. Dan yang keempat, pemimpin yang zalim. Jadi ada 4 yang Allah benci. Itu pedagang yang banyak bersumpah, orang fakir yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Ya, terjemahkanlah siapa yang jadi pemimpin itu. Saya enggak, kalau saya nyebutin nanti kena delik. Ya. Kemudian dari Salman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, salasun la yadkhulul jannah, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah as-syekh jani, orang tua yang suka berzina. Wal imamul kadzib, dan imam yang suka bohong, pemimpin yang suka bohong. Yang ketiga, orang miskin yang ujub dan sombong. Jadi memang sengaja saya ambil antara Quran dan terjemahannya hadis, Pak. Untuk menjelaskan tentang sombong itu saya jelaskan hadisnya ini untuk menjelaskan bahwa tidak sedikit dalam hadis yang menjelaskan tentang antara kesombongan dan dalam kehidupan itu adalah sangat tidak disenangi oleh Allah dalam hadis Nabi ini. Kemudian di halaman 7 paling bawah, an Ibnu Umar radhiyallahu sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul man ta'addama fi nafsihi au ihtilal fi misyatihi laqiyallahu tabaraka wa taala wa huwa alaihi ghadban. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kubra. Maka dari Ibnu Umar, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa besar pada dirinya atau sombong dalam berjalannya, pasti akan bertemu Allah tabaraka wa ta'ala murka kepadanya. Jadi kalau jalan ya biasa aja jalan lah, nggak usah ada kesombongan. Mentang-mentang bawa tas baru itu kan kadang-kadang sombong tuh. Ada nggak kira-kira orang bawa tas baru tuh jalannya juga mungkin bukan itu aja, yang lain-lain juga. Itu sih mungkin saya waktu kecil, Pak, ya waktu muda itu ada di kampung saya, Pak, itu orang baru beli sepeda, memang sepeda bagus, Pak. Itu ada 7 gang tuh, Pak, 7 gang dia kelilingin tuh, Pak, terus mampir. Jadi naik sepeda baru tuh dia keliling ke gang-gang baru tuh. Ada. Cuman mudah-mudahan sih itu bukan termasuk sombong lah. Itu mungkin karena masih muda itu. Waktu dulu saya masih umur bangsa 12 tahun tuh. Tapi yang naiknya orang tua. Nah itu. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, an Iyad, dari Iyad bin Hamad, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya agar supaya kamu sekalian bertawadu, sehingga seorang tidak merasa sombong terhadap yang lain dan seorang tidak merasa berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi orang tawadu adalah orang yang tidak sombong kepada orang lain dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Itu hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis
Imam Muslim dan Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallam mana qasad shadaqatan mimma, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang bertawadu karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya orang itu. Jadi orang yang tawadu yarfa'ullah, Allah akan angkat derajatnya. Jadi ya tadi di sini sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan saya ada baca dalam hadis atau yang saya khutbah kemarin itu Jumat itu, ada 2 malaikat tiap pagi itu keluar, Pak. Yang satu malaikat mendoakan ketika orang sedekah, ya Allah berikan keberkahan pada hartanya dan kekayaannya. Tapi orang yang keluar bakhil, ya Allah habiskan tuh hartanya dia. Jangan dikasih sisa tuh hartanya. Bayangkan. Nah kalau doa malaikat apa enggak makbul itu? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian di bawahnya lagi dari Abdullah bin Salam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan kedudukannya bi isnad hasan, baik, ya. Bahwa dari Abdullah bin Salam bersabda bahwa ia pernah berjalan di pasar dengan membawa sekikat kayu bakar, lalu ada orang yang bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan engkau berbuat demikian? Padahal Allah telah mencukupkan kamu dari semua itu." Ia menjawab, "Saya ingin menghilangkan kesombongan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan." Itu di halaman 9, ya. Jadi kenapa kamu kan udah kaya masih bawa-bawa kayu gitu? Aku nggak mau sombong karena Rasul. Jadi dia tidak mau menyombongkan dirinya bahwa dia punya kekayaan, tetapi yang dilihat orang kok kayak orang miskin aja, itu enggak. Dan yang terakhir, ya, ini dijelaskan dalam kitab Tabrani dalam Awsat, Mujam Awsat, an Abi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawada li ahihi al-muslim rafa'allah." Jadi Rasul ada menyabdakan di sini, barang siapa orang yang tawadu terhadap saudaranya sesama muslim, Allah akan meninggikan derajatnya, dan barang siapa yang merasa tinggi terhadap sesama muslim, Allah akan menjatuhkannya. Jadi makanya dengan sesama muslim itu jangan menganggap dirinya adalah lain. Maka dalam hadis lain, al-muslim lil muslim kal jasadil wahid. Orang muslim dengan muslim yang lain adalah seperti tubuh yang satu. Idastaka, apabila sakit, terasa sakit semuanya. Itu. Nah itulah orang-orang yang tawadu, tidak pernah menyombongkan kepada sesama muslim, dan kepada orang yang di luar muslim pun tetap dia bersikap baik. Itulah dalam Islam, makanya nanti pengertian Islam itu damai. Maka saya tidak senang kalau ada orang bilang Islam teroris. Islam itu damai. Pengertian Islam itu kalau dibahas, Pak, damai, menyerah diri. Jadi nggak ada Islam teroris itu. Jadi mudah-mudahan, ya, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini tentang jadilah kamu orang yang bertawadu kepada Allah dan jangan menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan adalah pakaian Allah dan itu adalah tidak boleh dipakai oleh siapapun. Jadi demikian, mudah-mudahan dari beberapa hadis yang saya sampaikan dalam Al-Quran ini, bahkan yang saya ambil dari ensiklopedia Islam ini, Pak, saya sengaja ambil bahwa definisi sombong ternyata di ensiklopedia Islam itu lebih ini, Pak, lebih menjelaskan itu. Orang sampai tidak menerima hukum Allah dan ia menolak hukum Allah, itu termasuk sombong. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, ya, dan
kekurangan tentu datang dari saya, kesalahan. Semoga Allah memaafkan saya dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.